Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rezeki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu dan semoga sahabat rezeki yang berada di rumah berbahagia dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik sahabat RSTQ, Teh Auna di sini bukan untuk menggurui sahabat RSTQ ataupun para asatidz asatijah yang berada di rumah, tapi Teh Auna di sini ingin menginformasikan saja tentang menghafal Al-Qur'an. Nah, baik sahabat RSTQ, ada beberapa cara menghafal Al-Qur'an yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus bisa baca Al-Qur'an. Kalau misalkan belum bisa baca Al-Qur'an, ditalaki. Tapi lebih bagus kita bisa baca Al-Qur'an. Gitu. Poin yang keduanya, kita harus punya Al-Qur'an. Udah bisa baca Al-Qur'an, tapi kita harus punya Al-Qur'an. Kan Teh Auna nggak punya Al-Qur'annya, minjem ataupun beli gitu. Kemudian poin yang ketiga apa? Yaitu adab gitu. Nah, adab di sini bagaimana cara membawa Al-Qur'an dan bagaimana cara membuka Al-Qur'an. Saya kan diteng-teng ataupun dikilir-kilir bawa Qur'annya gitu kan. Ini kan bukan buku biasa gitu kan, tapi kalamullah yang sangat mulia. Jadi dibawanya jangan sampai di kiwir-kiwir. Tahu kiwir-kiwir? Nah, gini-gini. Gitu, tapi bawanya begini. Gitu. Itu sebagian adab. Gitu ya, adab membawa Al-Qur'an. Kemudian adab yang kedua, bagaimana cara membuka Al-Qur'an. Nih, misalkan buka Al-Qur'an. Kalau misalkan buku kesayangan mah jadi gini. Takut kusut Al-Qur'an. Sampai gitu-gitu, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat, niat gitu. Udah bisa baca Quran, yang keduanya punya Al-Qur'an, yang ketiga punya adab, dan yang keempat harus punya niat gitu. Kalau misalkan nggak punya niat, bisa hafal Quran apa enggak? Enggak, makanya harus punya niat. Innamal a'malu binniyat. Kan segala sesuatu itu tergantung pada niat. Poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu kesehatan. Kenapa harus ada kesehatan ataupun kenapa kita harus sehat? Udah bisa baca Quran, yang kedua punya Al-Qur'an, yang ketiga adab, yang keempat punya niat dan harus sehat. Masa iya kita terbaring gitu, gak bisa bangun, gak bisa ngedenger gitu. Makanya kita harus menjaga pola makan kita, apalagi santri gitu ya. Teh Auna pun ngerasain bagaimana suka pedes gitu ya. Tapi ya minimal jarang ataupun sebulan sekali. Dan karena kita harus menjaga kesehatan kita dengan 4 sehat 5 sempurna gitu. Makanya sahabat RSTQ yang berada di rumah ya, di sini di RSTQ ini diajarkan bukan hanya menghafal cepat saja, tetapi diajarkan adabnya, kemudian akhlak yang baik gitu. Kenapa adab atau akhlak itu sangat penting di RSTQ Bogor ini? Karena untuk menghasilkan hafiz dan hafidhoh yang mulia gitu. Nah, makanya nanti ini sahabat RSTQ Ananda Delsi akan diajarkan bagaimana cara menghafal metode baru di RSTQ ini sebagai percobaan gitu untuk menghafal metode RSTQ baru gitu. Dalam sehari 5 halaman sampai 5 bulan 30 juz. Nah, insya Allah ini Anda sih akan dicoba gitu. Nah, kemudian bukan adab yang diajarkan saja, tapi kedisiplinan waktu, kemudian kedisiplinan menghafal, kemudian kedisiplinan sholat tepat waktu gitu, dan bagaimana murojaah dengan baik sampai mungkin gitu. Makanya gimana nih Ananda Delsi, apakah
siap untuk dididik di RSTQ ini dengan metode baru. Insya Allah siap Kak Auna. Nah, Delsi berarti harus siap bagaimana dididik di RSTQ ini dengan metode baru, kedisiplinan waktu, kedisiplinan menghafal, kedisiplinan murojaah, kemudian kedisiplinan sholat tepat waktu. Nah, Delsi ini 30 juz 5 dalam waktu 5 bulan. Karena sehari kita insya Allah akan dididik seharinya 5 halaman gitu. Nah, makanya baik sahabat RSTQ, sahabat RSTQ pun insya Allah bisa kalau ada kemauan dan niat yang tulus gitu. Karena bukan santri saja yang bisa menghafal Al-Quran gitu kan. Kalau misalkan sahabat RSTQ udah punya niat untuk mau menghafal Al-Quran, insya Allah tercapai gitu. Yuk gabung bersama sahabat Auna dan sahabat RSTQ atau gabung bersama RSTQ untuk mau menghafal Al-Quran sampai 30 juz mungkin gitu. Kami doakan untuk sahabat RSTQ untuk mau belajar dan menghafal Al-Quran dan semoga termotivasi dari para santri RSTQ Bogor ini, dan bukan hanya menghafal saja yang diajarkan, tapi ada pun sangat penting untuk menghasilkan hafiz dan hafizah yang mulia gitu. Mungkin itu sahabat RSTQ yang dirahmati Allah, dan semoga kita bisa berjumpa lagi bersama Teh Auna di Rumah Syiar Tahfiz Quran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.